Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dafi Rahmadina. Saya dari kelas 7C dengan nomor absen 06. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas prakarya saya, yaitu membuat PowerPoint dengan tema pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman. Daftar isi. Yang pertama ada pengertian sayuran, yang kedua klasifikasi sayuran, yang ketiga kandungan dan manfaat sayuran, yang keempat teknik pengolahan pangan, yang kelima pembuatan atau pengolahan bahan pangan sayuran, yang keenam penyajian dan pengemasan. 1. Pengertian sayuran. Sayuran merupakan sebutan umum bagi tumbuhan yang mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura adalah ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah, tanaman hias, dan obat. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan. Istilah sayuran. Istilah sayuran sendiri tidak diberi batasan secara ilmiah. Walaupun berkadar air tinggi, tetapi buah tidak dianggap sayuran karena bisa langsung dikonsumsi. Biasanya rasanya manis, tidak cocok dijadikan sayuran. Nutrisi sayuran. Umumnya, sayuran mengandung sedikit protein dan lemak dengan jumlah vitamin, provitamin, mineral, fiber, dan karbohidrat yang bermacam-macam. Ada juga sayuran yang mengandung antioksidan, antibakteri, dan anti jamur. Namun, ada sayuran yang mengandung racun. Yang C, pigmen atau zat warna. Warna hijau yang ada pada daun sayuran berasal dari pigmen klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini dipengaruhi oleh pH keasaman. Yang kedua, klasifikasi tanaman. Berdasarkan bagian yang dimakan, tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif, daun, bawang, akar, dan generatif, bunga, buah, dan biji. Yang pertama, sayuran daun, leaf vegetable, sayuran yang daunnya dapat dikonsumsi, contohnya bayam. Yang kedua yaitu sayuran batang, yaitu stem vegetable, sayuran yang dimanfaatkan batangnya. Batang terdiri dari buku dan ruas, contohnya asparagus. Yang ketiga ada sayuran akar, root vegetable. Sayuran akar adalah sayur yang berupa umbi-umbian, contohnya seperti wortel. Yang keempat, ada sayuran polong. Untuk sayuran yang satu ini, bukan hanya polongnya saja yang bisa dimakan, namun kulitnya juga bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya kedelai. Yang kelima, sayuran bunga atau flower vegetable. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan dimanfaatkan pada bagian bunganya. Contohnya apa? Brokoli. Yang keenam ada sayuran buah atau fruit vegetable. Sayuran ini dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan pada bunga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Contohnya seperti tomat. Ada sayuran umbi batang, yaitu sayuran yang dimanfaatkan pada bagian batang yang tumbuh ke dalam tanah. Contohnya apa? Singkong. Sayuran umbi lapis, sayuran yang tumbuh di bawah tanah dan menghasilkan lapisan tebal. Bawang merah adalah salah satu contohnya. Sayuran jamur atau mushroom. Secara ilmiah, jamur bukanlah tumbuhan tetapi sejenis cendawan yang dapat dimakan. Contohnya jamur tiram. B. Berdasarkan pigmen yang dikandung. Sayuran berwarna hijau kaya akan vitamin A, C, dan K membantu pembekuan darah dan pembentukan tulang. Contohnya seperti bayam dan kangkung. Sayuran berwarna ungu, mengandung vitamin A dan kalsium takaran tinggi. Terong, kol ungu adalah salah satu contohnya. Yang ketiga ada sayuran berwarna orange atau kuning. Warna ini berasal dari karotenoid. Yang keempat ada sayuran berwarna merah atau biru. Warna merah atau biru ini disebabkan oleh kandungan zat antocianin. Contohnya seperti kubis merah dan buah blackberry. Yang ketiga, kandungan dan manfaat sayuran.
Kandungan pada sayuran. Sebagian besar kandungan sayuran adalah air dan mineral, yaitu sebesar 70-90%. Sayuran memiliki kandungan protein dan lemak sangat sedikit, kecuali pada daun singkong dan daun pepaya ya. Karbohidrat pada sayuran berbentuk pati, selulosa, namun tidak dapat dicerna oleh tubuh, dan gula. Kandungan sayuran dipengaruhi oleh varietas sayuran, cuaca, pemeliharaan, dan sebagainya. Manfaat sayuran. Ada banyak sekali manfaat sayuran. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama, mencegah kanker. Yang kedua, meningkatkan sistem imun. Dan yang ketiga, sebagai sumber utama serat. Yang keempat, teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan dibagi menjadi 4. A. Teknik pengolahan panas basah, moist heat. Pengolahan bahan pangan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang pertama, ada teknik merebus atau boiling. Memasak bahan makanan dalam cairan pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada teknik merebus menutup bahan pangan, pushing. Memasak makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan. Merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira sekitar setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api yang perlahan-lahan dikecilkan. Yang keempat, teknik menyetuo atau menggulai, mengolah makanan dengan menumis bumbu terlebih dahulu, kemudian direbus menggunakan sedikit cairan dengan api sedang. 5. Teknik mengukus, steaming, memasak makanan dengan uap air mendidih. Yang keenam, teknik mendidih. Teknik memasak dengan bahan cair yang dididihkan terlebih dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Yang ketujuh yaitu teknik mengetim, memasak bahan makanan dengan dua panci yang berbeda ukuran di mana salah satu pancinya lebih kecil. Ini contoh teknik mengetim. Yang B, teknik pengolahan bahan pangan panas kering, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan cairan untuk mematangkannya. Yang pertama, ada teknik menggoreng dengan minyak banyak. Memasak makanan dengan menggunakan minyak hingga semua bahan terendam, sehingga menghasilkan makanan yang crispy. Yang kedua, yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Proses menggoreng dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar hanya 1 kali balik. Yang ketiga, yaitu teknik menumis. Memasak dengan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk kemudian ditambah sedikit cairan agar sedikit berkuah. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Mengolah makanan dengan oven tanpa minyak ataupun air. Yang kelima, teknik membakar. Mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau pan datar yang diletakkan di atas perapian langsung. Teknik pengolahan pangan lainnya, yaitu teknik mencampur. Yang pertama ada teknik mencampur. Menyampur satu buah atau satu sayur dengan yang lain, kemudian diolah dan diproses menjadi minuman yang segar dengan nama yang lain. Yang kedua ada teknik menghaluskan atau jus buah. Membuat bahan makanan seperti buah dan sayur supaya menjadi halus dengan menggunakan alat seperti blender atau ditumbuk. Yang ketiga, menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan penyaringan. Yang D, tidak dimasak. Ada bahan pangan yang bisa dimakan mentah atau raw food. 5. Pengolahan atau pembuatan bahan pangan sayuran menjadi makanan atau minuman. A. Tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Yang satu yaitu perencanaan, melakukan identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Yang kedua ada teknik pelaksanaan, yaitu persiapan proses pembuatan. Yang ketiga penyajian, pengemasan. Yang keempat evaluasi.
Yang B. Tahapan pengolahan bahan sayuran menjadi minuman. Tahapan-tahapan pengolahan bahan sayuran menjadi minuman sama dengan tahapan-tahapan pengolahan bahan pangan menjadi makanan. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu penyajian atau pengemasan. Penyajian makanan dan minuman kesehatan tidak jauh beda dengan penyajian dan pengemasan minuman segar pada umumnya. Ini adalah contoh pengemasan minuman kesehatan berupa jus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.